dengan saya Adnan Bengudis dalam program Adnan Adnan. Tema kita hari ini menyoal Peraturan Wali Kota Padang Sidimpuan nomor 28 tahun 2020 terkait dengan protokol kesehatan. Dan bintang tamu kita, Sekretaris Garuda Cakra Indonesia, Kota Padang Sidimpuan, Bung Sapri Rambe. Ini dia. Assalamualaikum Bung Sapri. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semua sehat kan? Iya, semua sehat. Alhamdulillah. Kantong? Kantong itu yang kurang sehat. Itu kurang sehat. Oh, ini Bung Sapri. Kita, sebagaimana tema kita hari ini adalah menyoal Peraturan Wali Kota nomor 28 tahun 2020 terkait protokol kesehatan. Sebagaimana rujukannya adalah Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019. Juga Permendagri serta Peraturan Menteri Kesehatan nomor HK0107 Menkes 4113/2020. Di situ, di dalam perwal yang dibuat itu ada berkaitan dengan sanksi sosial, ada dengan berkaitan dengan sanksi administrasi. Sanksi sosial 45 menit ketika ada masyarakat yang melanggar daripada perwal itu, atau yang tidak pakai masker, yang tidak jaga jarak, atau tidak cuci tangan, itu akan diberikan sanksi sosial. Di saat misalnya terus-menerus dilakukan masyarakat tidak mengindahkan daripada protokol kesehatan, maka didenda dengan Rp100.000 sanksi administrasi. Ini bagaimana pandangan Bung Sapri? Terima kasih dan kalau menurut saya persoalan perwal itu yang nomor 28 tahun 2020 itu memang pada dasarnya itu masyarakat merasa resah sebenarnya. Seharusnya jangan dulu dibuat perwal, artinya itu disosialisasikan dulu ataupun dibuat penyuluhan bahwasanya itu nanti kalau persoalannya nanti itu tetap diterapkan untuk membuat sanksi, sekalipun dia nanti sanksinya itu hukuman. Itu saya baca di perwal itu ada kebersihan selama kurang lebih 5 menit. Iya, 45 menit. Itu mungkin teguran pertama, mungkin teguran kedua, ketiga itu ada denda 100.000. Iya. Pada saat ini pada masa pandemi. Iya, pandemi 19 ini itu semua ekonomi dan juga pendapatan masyarakat kan lagi menurun nih. Lagi menurun, ekonominya tidak berjalan lancar. Jadi ditambah lagi nanti ketika kita ataupun masyarakat yang ini yang berjalan-jalan kereta dan tiba-tiba di stop oleh petugas, baik dia aparat mungkin atau Satpol PP, itu mungkin memberatkan yang di ini masyarakat. Mungkin itu nanti sebaiknya wali kota ataupun pemerintah seharusnya membuat ini dulu kebijakan bahwasanya jangan dulu langsung mengeluarkan perwali, artinya dibuat dulu ini apa namanya Pak? Sosialisasi dan juga penyampaian ataupun ke masyarakat agar nantinya hal-hal yang seperti ini tidak terjadi gitu. Jadi lantas begini, kalau misalnya pemerintah Kota Padang Sidimpuan itu kan sebenarnya kan regulasi ini wajib dibuat teknisnya adalah turunan daripada peraturan presiden, peraturan menteri luar negeri, peraturan gubernur dan menteri kesehatan. Itu seharusnya kan wali kota wajib loh membuat peraturan itu. Nah, memang apa yang Bung sampaikan itu benar, sesungguhnya seharusnya sosialisasi dulu. Hari ini Bung Rambe mungkin udah mantau ya, bahwasanya mereka sudah melakukan razia justisia, udah melakukan, dan sudah baca pemberitaan
di media sosial sudah 76 orang yang didapatkan. Ini bagaimana pandangan Bung? Seperti awal tadi yang saya sampaikan itu, kalau itu merujuk ke Impres yang dikeluarkan oleh Komisi. Undang-undang itu ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Itu saya kira itu masih bertolak belakang dengan perwali yang dikeluarkan oleh Pak Wali Kota. Oh, bertolak belakang. Di mananya? Artinya itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu seharusnya pemerintah harus mensosialisasikan dulu sebelum mengeluarkan ini Peraturan wali kota. Peraturan perwali nomor 28 tahun 2020 itu. Jadi artinya pihak-pihak yang terkait oleh pemerintah, baik dari Satpol PP, aparat, TNI, dan juga terlebih dari itu dari tim gugus tugas, itu harusnya mensosialisasikan dulu ke masyarakat agar untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ya, ketika misalnya tidak dibuat peraturannya, itu tentu masyarakat tidak akan mengindahkan. Masyarakat kita kan udah tahu bagaimana. Nah, lantas ya wali kota ngambil diskresi kebijakan. Ya dalam konteks jangan salah melanggar aturan mereka. Ya artinya begini Pak. Seandainya pun itu di desa harus diterapkan perwali oleh pemerintah. Iya. Itu harus dikaji ulang. Oh, harus dikaji ulang. Bagaimana? Itu kan nanti toh kita nanti pas ada petugas kita pasang itu masker. Contohnya lah dulu masker kita lihat nanti kita jalan di sana ada petugas. Iya. Setelah kita melalui petugas itu, toh kita juga tetap buka masker. Oh, kesadaran masyarakat itu iya, ya. Tapi makanya harusnya itu pemerintah harus membuat pemahaman dan disosialisasikan ke masyarakat. Itu yang utama terlebih dahulu. Oke, artinya secara pribadi sepakat enggak Bung Sapri dengan perwal itu? Secara pribadi saya masih kurang, makanya masih kurang sepakat. Iya, makanya itu pendapat yang saya sampaikan. Oh iya. Dalam kata halusnya kan saya tidak sepakat. Tidak sepakat dengan perwal itu. Seharusnya pemerintah Kota Padang Sidimpuan sosialisasi dulu, baru laksanakan daripada perwal itu, gitu itu ya. Yang lebih mantap Bang. Soalnya nanti ketika seperti yang saya sampaikan tadi sudah sekitar 70-an yang sudah terjadi. 76 kita baca di media sosial tadi. 76 itu per hari ini. Ya hari ini, baru pertama kali, hari pertama. Raja Justisia. Itu yang dilakukan mereka itu langsung sanksi atau denda? Ya, belum, masih istilahnya sanksi sosial, cuma baru itu. Nah, ini bagaimana pandangan Bung? Nah, itu makanya yang saya sampaikan tadi. Makanya ketika terjadi sanksi, contoh sanksi pertama udah, ketika dapat lagi dia kedua kalinya, terakhirnya nanti kena denda 100.000. Iya. Itu nanti kan jadi bahan pertanyaan juga sama kita. Apa? Bagaimana pertanyaannya? Itu uangnya tuh nanti kemana gitu? Iya, dikemanakan uangnya? Di store kemana gitu ya? Apakah memang itu uang di store ke negara? Ke daerah? Atau ke daerah? Atau gimana? Tapi menurut kabar yang saya dapat itu sudah ada dibuat rekening tersendiri di Badan Keuangan Daerah. Artinya inilah istilahnya tersendiri dari rekening anggaran selama ini. Nah, itu sudah ada dilakukan mereka. Ya otomatis itu harus ada publikasi dong. Oh, harus publikasi ya. Biar masyarakat Kota Padang Sidimpuan tahu. Uang contoh saya lah yang kena denda. Uang saya itu dikemanakan kan gitu. Jangan ada image negatif ya, uzon masyarakat kepada pemerintah ya. Itu yang perlu. Pihak pemerintah kalau memang sekali itu terjadi ya publikasinya harus jelas. Publikasi harus jelas. Oke. Tadi Bung Rambe sudah menyampaikan bahwasanya pada intinya secara implisit Bung Rambe tidak sepakat dengan perwal itu ketika belum disosialisasikan gitu ya. Catatan ketika belum disosialisasikan. Kira-kira apa sih harapan Bung Rambe kepada pemerintah Kota Padang Sidimpuan, terutama kepada tim yang ada dalam konteks perwal ini? Terkait COVID-19 ini, ini sudah mendunia nih Pak. Iya. Indonesia dan terkhusus Sidimpuan. Ya
utamanya ya harusnya pemerintah harus lebih giat lah, lebih giat untuk mensosialisasikan, menghindari penyebaran ini, Pak. Penyebaran COVID itu Itu ya. yang diutamakan. Kalau sanksi itu biasanya tuh Bang, sanksi sudah saya sampaikan tadi, ketika ada razia di sana, razia masker terkait dengan COVID ini, setelah lewat saya dari sana tetap, oh ini masker saya buka. Oke, sekarang harapan kepada masyarakat supaya taat kepada protokol kesehatan itu apa harapan? Apa himbauan daripada Bung Rambe selaku Sekretaris GCI Kota Padang Sidempuan? Ya harapannya kepada masyarakat ya, saling menjaga aturan yang oleh pemerintah. Artinya kita melaksanakan apa yang diimbau pemerintah. Bagaimana untuk mempersempit ruang lingkup penyebaran ini, Penyebaran COVID-19 ini. ya. Kalau memang kita pakai masker, bukan berarti harus kita harus mengikuti protokol itu. Ya dimanapun kita berada harus memakai masker, cuci tangan, Jaga jarak. Iya. Bahkan sekarang masih banyak saya lihat di Kota Padang Sidempuan ketika ada pesta itu kan ramai itu Bang. Iya. Oh. Ya kalau memang kita ada undangan ke pesta ya bawalah. Ini yang dilarang hanya kafe, Iya. warung ya. Tapi pesta kok enggak? Pesta kok enggak? Banyak keramaian di pasar juga kan keramaian. Iya, di Ya, pasar kalau memang iya. itu menyeluruh lah sekota Padang Sidempuan razia kalau mau itu diterapkan. Ketika misalnya pemerintah melarang misalnya di pasar bergerombol, apakah ekonomi kita tidak mati? Ekonomi masyarakat Ya, otomatis ekonomi juga menurun itu Bang. menurun ya. Bagaimana solusinya menurut Anda? Ya pemerintah juga harus, mungkin itu pemerintah tahu bagaimana memanajenya agar perekonomian di Kota Padang Sidempuan Bisa digenjot ya. Digenjot. Hmm. setidaknya kan walaupun dia naik dia istilahnya dia masih bisa lah untuk membutuhkan keluarga masing-masing. Iya. Oke, Bung Rambe, karena waktu juga yang memisahkan kita dan ternyata Perwal Kota Padang Sidempuan nomor 28 2020 bila dilihat dari realitanya secara implisit Sekretaris DPC GCI Garuda Cakra Indonesia Kota Padang Sidempuan belum sepakat dengan catatan akibat belum disosialisasikan terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Namun bila sudah disosialisasikan maka sangat sepakat sekali tentang perwal yang dibuat oleh pemerintah Kota Padang Sidempuan. Yang kedua, Bung Sapri juga menghimbau kepada masyarakat Kota Padang Sidempuan tetap taat kepada protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan tetap memakai masker karena COVID-19 belum tahu kita dari mana datangnya, karena dia tidak nampak oleh mata tetapi sangat-sangat terasa bagi masyarakat yang terdampak ataupun yang kena COVID-19. Mari jaga bersama kebersihan dan tetap jaga jarak. Sampai di sini dulu pertemuan kita bersama saya Adnan Jung Lubis dari hati ke hati. Jumpa lagi episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.